Kalau saya lihat bulan Sya'bannya awal kali masuk pada malam Jumat. Jadi Jumat itu udah masuk tanggal 1 Sya'ban. Nah, itu perbanyak sholawat. Yang tadinya asalnya kita perbanyak istighfar, baca habis maghrib sama isya itu, habis maghrib sama habis subuh istighfar gitu ya. Nah, sekarang balik lagi kayak dulu-dulu lagi, langsung baca zikir-zikir yang kayak biasanya. Tapi di hari-harimu di bulan Sya'ban perbanyak sholawat. Kenapa? Sebab firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk bersolawat turunnya pada bulan Sya'ban. Lagi pula bulan Sya'ban adalah syahrut tahliyah, bulan berhias. Bulan kita berhias, dan tidak ada yang lebih indah untuk menghiasi diri kita daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, dan cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan atur sendiri. Saya selama bulan Sya'ban mau banyak baca salawat. Salawat apa misalnya? Salawat Tibil Qulub, tiap hari mau baca 80 kali, bagus. Misalnya selama bulan Sya'ban saya mau baca sholawat 100 kali sholawat Fatih, bagus. 100 kali sholawat Nariyah misalnya, bagus. Silahkan aja, silahkan atur-atur sendiri apa yang kamu mau baca, begitu ya. Yang pasti perintahnya adalah untuk kita memperbanyak sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar tambah dekatnya sama Nabi, tambah dekatnya sama Nabi. Kamu tuh kan kalau nih kita nih ya, kalau deket sama yang bercahaya kan kita jadi lebih terang. Kamu harus tahu bahwa di alam semesta ini nggak ada yang lebih terang, nggak ada yang lebih indah daripada baginda Nabi besar Muhammad. Maka kalau kamu semakin dekat sama Nabi Muhammad, kamu juga jadi semakin terang. Kamu juga jadi semakin indah, teman-teman sekalian. Nanti itu kalau kamu semakin indah, akhlak kamu jadi tambah bagus, bicara kamu jadi tambah bagus, ibadah kamu jadi tambah bagus. Yang bawaan pengen marah-marah mulu jadi enggak tuh, gitu kan? Yang biasanya ngadepin suami pengen kesel mulu jadi enggak gitu. Kenapa kok kayak begitu gitu? Karena kamu tambah dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti lama-lama bukan kamu yang liatin saya jadi tambah indah kan gitu, enggak gitu. Tapi orang-orang di sekeliling kamu akan merasakannya. Nanti itu akan ada banyak tuh suami-suami yang bilang, nih kayaknya sejak ini nih berapa tahun terakhir ini nih tambah akhlaknya tambah bagus nih, tambah nggak gampang nuntut-nuntut nih, tambah nggak suka marah-marah nih, sejak sering ngaji nih sama Ustazah Halimah nih, sejak sering hadir maulidan nih, itu kan, sejak sering rajin sholawatan, emang lain jadinya nih. Istri saya jadi akhlaknya jadi tambah lebih bagus gitu. Anak-anak mungkin tambah ke depan akan tambah banyak yang bilang, sejak ibu saya sering hadir majelis, sejak ibu saya sering sholawatan, sejak ibu saya jadi jarang marah-marahnya, ibu saya jadi lebih lembut bicaranya. Saya rasa akan tambah banyak ibu-ibu yang juga akan mengatakan hal yang sama tentang anak-anak mereka. Mudah-mudahan akhlak kita jadi tambah lebih bagus, insya Allah, dengan kita semakin dekat dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Kenali lagi Nabi Muhammad, lebih lagi deketin Nabi Muhammad, sering-sering dengerin tentang kajian-kajian tentang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bulan Sya'ban jadikan bulan pendekatanmu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Kemudian teman-teman saya sekalian, malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban berarti malam 14 masuk malam 15. Jatuhnya adalah pada tanggal 13 Februari. 13 Februari. Jatuhnya juga malam Jumat. Luar biasa nih ya. Luar biasa, jatuhnya jadi malam-malam mulia semuanya juga nih, insya Allah. Nanti malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali.
ya. Insya Allah sih teman-teman bisa ngikutin saya, kita lewat live streaming. Biar nggak bercerai-berai semuanya di rumah masing-masing, barengan sama keluarganya, kumpulin keluarganya, tapi kita buka live streaming aja. Kita ikut bersama-sama ba'da maghrib insyaallah. Ba'da maghrib insyaallah kita akan baca bersama-sama Yasin 3 kali. Yasin pertama dengan niat mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita berkah umur yang tak hanya panjang akan tapi juga panjang kebaikan-kebaikannya. Kita nggak mau umur asal panjang, ya. Kita mau umur tuh yang panjang berkahnya, panjang manfaatnya, panjang kebaikannya, panjang pahalanya. Gitu, biar yang panjang pahalanya. Gitu kan ya? Biar yang panjang kebaikannya, biar yang panjang manfaatnya. Itu insya Allah, biar yang panjang ibadahnya, panjang umur ibadah kita, amin. Panjang umur kebaikan kita, panjang umur kemanfaatan kita, panjang pahala kita insya Allah, amin. Kemudian Yasin yang kedua kita minta sama Allah rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Dan rezeki bukan hanya rezeki uang, tapi kesolehan keluarga kita, kesolehan diri kita, itu rezeki bukan? Rezeki yang punya jodoh, yang punya suami itu juga rezeki, tapi bukan asal suami, bukan. Kita mintanya itu kasih sayang suami kita, kebaikan suami kita, bersama-sama dalam kebaikan, itu juga bagian dari rezeki. Bagian dari rezeki. Orang tua kita doakan, mudah-mudahan kita direzekikan Allah Subhanahu wa taala doa-doa soleh dari orang tua kita. Direzekikan Allah kesehatan mereka. Biar orang tua kita yang masih ada biar pada sehat, bahagia hatinya, itu juga rezeki. Keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, itu juga bagian dari rezeki. Dan itu rezeki yang lebih utama daripada sekedar rezeki harta. Itu juga minta harta juga, ya, uang juga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang mencukupi untuk kehidupan dunia kita, bawa kebaikan bagi akhirat kita. Kemudian Yasin yang berikutnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Yasin yang kedua juga urusan rezeki, biar pada enggak punya utang. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar jangan sampai kita mati bawa utang. Keluarga kita juga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar jangan sampai mati bawa utang. Repot urusannya teman-teman. Dan juga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala nih, biar jangan pada gampang-gampang utang. Ibu sekalian, ngeri banget saya ketika melihat fakta bahwa Indonesia ini ternyata darurat pinjol. Ya, pinjolnya berbanyak banget ya Allah Bu, udah jangan deh Bu, jangan deh. Serem banget saya ibu-ibu nih, jangan gampang-gampang ambil utang-utang. Itu ya, jangan, udah deh. Hidup kita ini biar kata sedikit tapi nggak punya utang tuh tenang hidupnya, ya kan? Kalau misalnya duit kita banyak tapi utang kita juga banyak, naudzubillah, nggak ada tenang-tenangnya hidup kalau terus-terusan ditagih-tagih utang, bukan begitu? Udah deh, sering saya sampaikan padamu, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun uangmu gak akan cukup membiayai gaya hidup. Karena ya kalau hidup pengen tenang jangan banyak gaya. Nah itu minta tuh, terutama yang masih pada punya utang, minta yang serius. Yasin yang kedua tuh, ya Allah rezeki yang cukup buat nutup semua utang, ya Allah biar kami hidup gak pakai ada utang. Gitu kan? Kita doakan juga keluarga-keluarga kita yang lagi kejerat utang biar pada bisa ketutup semuanya insya Allah.
Kemudian Yasin yang ketiga, enggak kalah pentingnya. Ini malah yang paling penting. Kita minta agar di saat ajal datang menjemput kita, kita dimatikan dalam husnul khatimah. Minta sama Allah agar di saat ajal datang menjemput kita, Allah karuniakan keimanan, Allah karuniakan Islam, Allah bikin kita saat meninggal dunia, kita meninggal dunia dengan berbekal iman dan takwa yang mencukupi kita untuk diterima oleh Allah SWT. Saat ajal datang menjemput kita, Allah karuniakan kematian yang indah bagi kita sekalian. Mati dengan berbekal cinta pada Allah, mati dengan berbekal cinta kepada Rasulullah. Mati sedangkan hati kita telah menjadi hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu bacaan Yasin 3 kali akan kita laksanakan insyaallah pada malam nisfu Sya'ban. Udah Bu, nggak usah pakai ribet-ribet nyari-nyari dalil. Yang saya ajak adalah buat kamu baca Yasin. Itu Yasin adalah salah satu surat di dalam Al-Quran. Inna likulli syai'in qalba wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu kata Nabi Muhammad ada hatinya, ada intinya. Dan sungguhnya hatinya Al-Quran, intinya Al-Quran adalah surat Yasin. Bu, saya nggak minta kamu baca surat Tanah. Saya nggak minta kamu baca surat Cinta. Enggak, yang saya minta kamu adalah baca surat Yasin. Ada di dalam Quran. Nah, kamu kenapa segitu ribetnya disuruh baca Quran doang? Nyari dalil son, nyari dalil sini. Kamu yang sibuk-sibuk nyari dalil, udah gini aja deh. Kamu nggak mau ikutan baca, ya udah. Nggak usah nyalah-nyalahin yang kepengen baca. Yang lagi disuruh baca tuh cuman surat Al-Quran. Kenapa kamu segitu ribetnya sama orang yang kepengen baca Al-Quran? Ribet banget dah. Ya Allah, ya Allah. Anda ini ya, kalau saya sih, saya, Anda ini nggak ada yang nyuruh saya selain umi saya. Misal, umi saya bilang kayak gini. Misalnya nih, umi saya bilang kayak begini misalnya. Nak, surat Ad-Duha tuh ternyata artinya bagus banget ya. Umi tuh seneng banget kalau kamu baca surat Ad-Duha tiap malam. Misal, umi saya doang nih yang nyuruh nih. Gitu. Saya seneng tuh ngerjainnya. Saya seneng ngerjain. Itu andai umi saya doang yang nyuruh. Gimana pula kalau yang nyuruh adalah guru saya, yang saya tahu orang yang sangat berilmu, ya kan? Guru saya nggak akan dong nyuruh sesuatu hal yang nggak bagus. Ini Bu, sama aja kayak gini deh, nggak usah urusan yang gede, gini deh. Ada satu orang dokter, misalnya nyuruh kamu nih kamu nih kan pada ustazah, misalnya nih dokter nih ya, nyuruh. Kamu kalau malam sebaiknya gerakin begini. Badan kamu itu biar lebih lentur. Sebelum tidur kamu ada kasih gerakan begini. Kerjain apa nggak gerakin? Kerjain. Karena kita tahu dia lebih ngerti urusan kesehatan badan dibandingkan dengan saya. Ada ilmunya. Bu, saya kasih tahu, saya ini mondok 12 tahun. Sebelum saya mondok 12 tahun itu, sebelum saya mondok di usia 12 tahun, jadi saya itu mondok 12 tahun dimulai dari usia 12 tahun. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya mondok di umur 12 tahun, ketika saya anak-anak dulu, gitu ya, setiap malam nisfu Sya'ban, abah saya ajak saya baca Yasin 3 kali. Ibu-ibu sekalian, habis itu saya mondok di Darul Lughah Dakwah di Raci, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, kepada seorang ulama Habib Hasan Baharun. Ibu-ibu sekalian, itu
itu di sana malam nisfu Sya'ban kami semuanya baca Yasin 3 kali di pondok pesantren kami. Habis itu saya belajar di At-Tauhidiyah Tegal, Jawa Tengah. Guru kami Kiai Haji Ahmad Saidi juga malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali juga. Habis itu saya pindah pondok pesantren Kiai Haji Maimun Zubair di Al-Anwar Sarang Rembang. Malam nisfu Sya'ban kami semuanya baca Yasin 3 kali juga. Habis itu saya pindah pondok pesantren belajar di Yaman, Daruz Zahra, Tarim Hadramaut Yaman. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid itu setiap malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Bukan hanya kami di pondok pesantren Setarim, Sehadramut, malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Bu, di mana-mana di seluruh dunia ulama-ulama yang saya belajar darinya ngajarin kami tiap malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Guru saya Kiai Haji Maimun Zubair belajarnya dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki di Mekah. Ketika sudah saya pulang dari pondok pesantren, saya sekarang di Indonesia, datang Sayyidil Habib Zain bin Smith. Beliau ketika malam nisfu Sya'ban pernah ada di Indonesia, beliau mengajarkan kepada kami, ngumpulin kami untuk baca Yasin 3 kali. Ulama di Madinah, ulama di Mekah, ulama di Yaman, ulama di Indonesia ngajarin hal yang sama. Kamu gak mau ikut? Terus kamu kemudian dengar ada orang bilang baca Yasin ngapain, itu bid'ah. Dia ikut siapa? Dia ikut siapa? Apakah menurutmu seluruh ulama-ulama yang saya ikutin bertahun-tahun ini semuanya mengajarkan perkara yang bid'ah, perkara yang gak benar, perkara yang sesat, perkara yang dusta, untuk kemudian mereka bilang kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar? Semua bid'ah, semua perkara-perkara yang kayak begituan itu bid'ah, semua bid'ah bawa ke neraka. Maksud kamu orang baca Yasin malam Jumat 3 kali, malam nisfu Sya'ban 3 kali, ini kemudian bawa mereka ke neraka? Neraka yang mana maksud kamu? Neraka yang mana maksud kamu? Anak kecil juga, Bu, paham perkara baca Yasin itu ibadah. Ibadah mana yang bawa orang ke neraka? Ini otaknya di mana? Paham maksud saya? Saya nggak mau kasih tahu kepada kamu misalnya tentang tapi Nabi nggak ngerjain ini itu apa segala macam. Nih ya Bu ya, ini yang bilang-bilang Bo Nabi Muhammad nggak ngerjainnya, tahu dari mana? Dia tinggal bareng rumah Nabi apa gimana? Nggak ngerti lagi dah saya dah. Tapi kan semua yang nggak dikerjain Nabi, tahu dari mana kamu kalau Nabi nggak ngerjain? Makanya ibu sekalian udah deh, yang emang nggak mau ngerjain udah aja biarin, ya kan? Kamu juga udah. Kalau ada orang ngomong begini begitu apa segala macem, nggak usah didebat, udah diem aja. Udah bilang aja dah, kamu nggak mau baca ya udah. Begitu kan ya? Lagian orang-orang kayak gitu tuh mau ngerjain ini itu nggak nyari dalil. Giliran orang mau baca Yasin nyari dalil. Emang dasar malas aja dah kayaknya. Baik, nah abisnya nisfu Sya'ban yang nggak biasa puasa sunnah haram puasa. Tapi yang wajib puasa karena masih punya utang tetap wajib dibayar. Ya, Ustazah saya masih punya utang puasa 2 hari, ya udah wajib bayar. Tapi sekarang udah malam nisfu Ustazah, nggak apa-apa besoknya silakan bayar. Nggak apa-apa, namanya puasa wajib mah tetap wajib bayar. Tapi kalau puasa sunnah, kalau kamu udah enggak lagi puasa, udah enggak boleh puasa lagi. Kalau misalnya nih ada orang biasa puasa Senin, Kemis, sampai lewat nisfu masih boleh apa enggak? Boleh, dengan syarat belum putus. Kalau udah putus,
udah nggak boleh nyambung lagi. Misalnya ada salah satu Senin atau Kemis yang nggak dianggap puasain, lanjutnya udah nggak boleh lanjut lagi, gitu ya. Lanjutnya udah nggak boleh nyambung lagi. Kalau putusnya sesudah nisfu. Tapi kalau putusnya sekarang sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah putusnya udah nisfu, udah nggak boleh lagi lanjut. Itu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau Sya'ban udah lewatin tengah-tengahnya, jangan puasa. Jangan puasa kalau udah Sya'ban lewatin tengah-tengahnya. Kemudian masuk bulan Ramadan, perbanyak baca Quran. Puasanya hati-hatiin, puasanya pakai sahur dan seterusnya. Taraweh jangan ditinggal. Taraweh itu berapa rakaat, Bu? 20. Witirnya berapa? Minimal 3. Paling banyaknya witir berapa? 11. Ya begitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat dikerjakan. Amin ya rabbal alamin.